Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, yang terhormat Bapak Nanang Kosim, SPDI MPD selaku dosen pengampu mata kuliah agama dari Prodi Sarjana Terapan Nurse Keperawatan Semarang semester 1 dan juga teman-teman sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 kelas RKI akan mempresentasikan materi agama yang terakhir yaitu tentang Islam dalam konteks modernisasi dan keindonesiaan. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama adalah saya sendiri, Rizky Syafaat, absen 31 dari kelas RKI. Dan yang kedua, rekan saya Fradiska Fitri Ardianti, nomor absen 10 dari kelas RKI. Untuk materi yang pertama adalah modernisasi Islam yang akan disampaikan oleh rekan saya Fradiska. Silahkan. Baik, izin mengambil alih. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi modernisasi Islam. Jadi, di sini berasal dari bahasa Latin, yaitu modernus yang berarti baru saja, dan memiliki arti modern, yang tidak hanya mengacu pada dan bertindak. Next. Di sini modernisasi Islam dimaknai sebagai upaya memaknai Islam melalui pendekatan rasional dan menyesuaikannya dengan perkembangan zaman melalui pendekatan rasional dengan menyesuaikan diri dengan yang sedang berlangsung di dunia modern. Namun, di sini ada satu yang tidak dapat kita perbarui, yaitu sumber Islam, Al-Quran, dan Hadis. Tidak dapat diperbarui. Namun, Al-Quran dan Hadis telah diijtihadkan oleh para ulama menjadi kitab tauhid, tafsir, dan fikih, falsafah Islam, dan juga menjadi pedoman bagi umat Islam. Next. Untuk materi kedua, yaitu adalah mozaik kasus dan solusi dalam perspektif Islam. Setiap muslim pasti akan dihadapkan pada suatu persoalan atau permasalahan yang bisa berupa ujian yang terkandung dalam surat Al-Kahfi ayat 7, yang artinya sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya. Untuk kami menguji mereka, siapakah di antara yang terbaik perbuatannya. Lalu ada musibah atau teguran yang terkandung dalam Quran surat An-Nisa ayat 79 yang artinya kebajikan apapun yang kamu peroleh adalah dari sisi Allah dan keburukan apapun yang menimpamu itu dari kesalahan dirimu sendiri. Kami mengutusmu Muhammad menjadi rasul kepada seluruh manusia dan cukuplah Allah yang menjadi saksi. Selanjutnya, mozaik dan kasus solusi. Yang pertama adalah bidang iptek. Di sini ada kasus semua aktivitas manusia dikelola oleh teknologi digital, transaksi, komunikasi, dan peristiwa lain yang diwujudkan dengan bantuan media digital mengarah pada sistem sosial dengan efek negatif. Efek negatifnya antara lain kemerosotan moral, kenakalan remaja, dan perubahan pola interaksi interpersonal. Solusi dari kasus tersebut adalah peran keluarga yang seharusnya menanamkan nilai-nilai moral pada anak, menentukan skala prioritas kebutuhan teknologi keluarga, dan meningkatkan kesadaran anak akan dampak negatif yang ditimbulkan oleh teknologi. Dalam hal ini, masyarakat juga harus berpartisipasi dalam mengatasi dampak negatif iptek, yaitu melalui pertemuan sosial dan rutin sebagai sarana pemanfaatan komunikasi dan teknologi untuk memasarkan keunggulan daerah dan memperkenalkan budaya lokal. Yang kedua adalah masalah di bidang politik.
Kasus yang sering dijumpai adalah banyaknya ulama yang ikut memeriahkan acara partai politik. Mereka berpartisipasi dalam mendukung perkembangan struktur politik, mereka membela partai politik, mereka atas dasar ulama. Hal ini menyebabkan perpecahan dan efek membingungkan orang dan melemahkan otoritas Islam itu sendiri. Solusi yang bisa diberikan adalah Islam harus mengikuti prinsip persatuan dan kesatuan dalam dakwah atau kegiatan politik, sehingga tidak menimbulkan masalah. Para ulama juga harus menghindari politik yang saling bertentangan, yang dapat menimbulkan konflik antar umat. Yang ketiga, bidang sosial. Kasusnya adalah modernisasi sebagai gerakan sosial sebenarnya bersifat revolusioner atau peralihan cepat dari tradisi ke modernitas. Selain itu, modernisasi yang kompleks, sistematis dalam banyak hal dan transversal menjadi gerakan global yang mempengaruhi semua gerakan manusia melalui proses bertahap menuju homogenisasi progresif atau konvergensi. Di dunia modern ini, banyak masyarakat yang terpengaruh oleh budaya asing yang menyimpang dari ajaran Islam dan norma sosial, misalnya pakaian, gaya hidup, pergaulan, dan lain-lain. Solusi dari permasalahan tersebut adalah dengan menyaring berbagai pengaruh budaya asing dan mengambil nilai-nilai positif dari perubahan sosial tersebut. Lalu, yang keempat, bidang ekonomi. Kasusnya terjadi kenaikan harga barang yang secara sengaja maupun secara alami. Kenaikan harga ini berlangsung secara terus-menerus atau lama dan bisa jadi semakin tinggi. Solusinya adalah menerapkan kebijakan fiskal. Misalnya adalah sangat jarang sekali terjadi defisit APBN. Ini karena pengeluaran hanya boleh dilakukan jika ada penerimaan. Besarnya rate carriage ditentukan oleh produktivitas lahan, bukan pada zona, dan perhitungan zakat perdagangan berdasarkan besarnya keuntungan, bukan pada harga jual. Selanjutnya, bidang pendidikan. Kasus yang ada di bidang pendidikan adalah keterbelakangan dunia Islam dalam sains dan teknologi disebabkan hilangnya cabang-cabang ilmu akilah dari tradisi keilmuan dan pendidikan Islam. Pengetahuan tentang akliyah diteruskan ke dunia Eropa untuk pengembangan lebih lanjut, untuk mempromosikan pencerahan yang mengarah ke Renaissance dan revolusi industri. Solusinya adalah menata kembali semua struktur yang dikenal untuk mereformasi pemikiran dan institusi Islam. Budaya literasi juga dapat diimplementasikan sebagai reformasi pendidikan. Pada dasarnya reformasi pemikiran dan cara pandang intelektual. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Fradiska. Baik, izin mengambil alih tentang kompatibilitas Islam dengan dunia modern. Seperti yang telah saya sampaikan di awal, modern mengandung arti maju dan berkemajuan dalam segala aspek kehidupan, seperti ideologi, politik, ekonomi, budaya, dan lain-lain. Kompatibilitas agama Islam dalam kehidupan masyarakat modern tentunya harus kembali kepada konsep Al-Quran yang merupakan salah satu sumber pokok ajaran Islam. Dalam Islam yang tidak dibenarkan adalah westernisasi. Karena hal tersebut, kehidupan masyarakat modern di dalam Islam tidak dapat disamakan dengan kehidupan masyarakat modern di dunia barat. Di sini
Karakteristik dalam ajaran Islam yaitu yang pertama ada rasional, yang kedua ada sesuai dengan fitrah manusia, yang ketiga tidak mengandung kesulitan, keempat tidak mengandung banyak taklif, dan yang terakhir ada bertahap. Terima kasih. Saya kembalikan kepada rekan saya, Rizky Safaat. Nah, terima kasih Fradiska. Sekarang saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi yang disampaikan dari kelompok kami. Kesimpulannya adalah modernisasi Islam dimaknai sebagai upaya memaknai Islam melalui pendekatan rasional dan menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Melalui pendekatan rasional dengan menyesuaikan diri dengan perubahan yang sedang berlangsung di dunia modern. Modernisasi Islam adalah upaya memaknai Islam melalui pendekatan rasional agar dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, dengan menyesuaikan diri dengan perubahan yang sedang berlangsung di dunia modern. Modernisasi memunculkan berbagai kasus di kehidupan masyarakat. Solusi dari mozaik kasus terkait bidang iptek, politik, sosial, ekonomi, dan pendidikan dalam perspektif Islam tentunya harus berdasarkan prinsip ajaran agama Islam. Hal ini tentunya berkaitan langsung dengan kompatibilitas agama Islam dalam kehidupan masyarakat modern, yang tentunya juga harus kembali kepada konsep Al-Quran yang merupakan salah satu sumber pokok ajaran Islam, di samping hadis dan ijtihad. Agama Islam telah memberikan kebebasan, namun bukan berarti dibiarkan liar, tetapi juga harus menjunjung nilai-nilai harga diri dan kehormatan yang tidak dapat direndahkan oleh siapapun. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.